Di sebuah danau, orang-orang tengah menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Di sana, ada seorang ayah yang mencoba menghibur anaknya dengan melakukan beberapa atraksi renang di danau. Ia pun cukup sukses membuat anaknya tertawa gembira. Namun, tak lama setelah itu, sang ayah tidak lagi nampak di permukaan yang kemudian diikuti dengan air danau yang seketika berubah warna menjadi merah darah. Sangat tragis, ternyata pria malam itu telah dimangsa oleh siluman danau. Kemudian datanglah seorang pendeta yang mengaku pembasmi siluman, sebut saja Boy. Dengan ritual-ritual yang Boy lakukan, ia berhasil membunuh seekor ikan pari raksasa, di mana ia mengklaim bahwa makhluk itulah yang selama ini menjadi monster danau. Warga pun dibuat sangat senang karena kini merasa telah aman. Tak lama setelah itu, datanglah seorang pemuda yang bernama Jang mengatakan bahwa ikan pari itu bukanlah siluman danau. Sedangkan siluman yang asli kini masih berkeliaran bebas di dasar danau. Pendeta yang merasa diremehkan pun sebagai pembasmi siluman tak terima dan malah menuduh Jang hanya bocah ingusan yang tak tahu apa-apa. Kemudian Jang malah diikat agar tidak banyak bicara. Sekarang keadaan sudah aman, para warga pun melakukan selebrasi dengan berenang-renang di danau. Tetapi naas karena ucapan Jang ternyata terbukti. Ada makhluk buas yang sedang mendekat, sayangnya Jang yang diikat pun tak bisa bertindak dan tak ada orang yang peduli dengan peringatannya. Alhasil, korban pun bertambah, sementara sisanya sangat ketakutan dan berusaha kembali ke darat. Namun ternyata darat juga bukan tempat yang aman, karena siluman itu bisa menjulurkan lidahnya untuk menarik mangsanya. Cara terakhir yang bisa Jang lakukan adalah dengan menyuruh semua orang agar tidak panik dan tetap di tempatnya. Terbukti hal ini cukup efektif. Tetapi kemudian seorang anak mengacuhkannya karena ia ketakutan. Sang ibu yang tidak bisa menerima kenyataan itu pun frustasi dan menceburkan dirinya ke danau untuk menantang siluman itu. Disinilah siluman itu menampakkan dirinya yang ternyata memiliki wujud yang sangat menyeramkan. Selanjutnya, ada seorang bayi yang juga hendak jatuh ke danau. Beruntung, Jang telah berhasil terlepas lalu datang untuk menyelamatkannya. Jembatan mereka pun patah yang secara kebetulan menangkap siluman ikan itu. Boy yang memanfaatkan kesempatan ini pun untuk melemparkan ikan itu ke darat. Tetapi karena perbedaan berat yang lumayan jauh, mereka pun kesulitan melakukan hal itu. Para warga yang berusaha membantunya pun juga sia-sia. Kocaknya, lalu datang seorang wanita gemuk yang berhasil melontarkan siluman itu ke darat. Setelah kehabisan waktu, siluman pun melemah sehingga berubah ke wujud semula yang menyerupai manusia. Warga yang emosi berniat menghakimi siluman itu dengan berbagai senjata. Namun, Jang menghentikannya dan memohon agar diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya ini. Sebagai pembasmi siluman profesional, lantas ia pun segera membuat persiapan dengan mengeluarkan senjatanya yang ternyata hanya sebuah buku kumpulan lagu anak-anak. Dengan ritual ini, harapannya ia bisa memberikan siluman itu pencerahan. Tetapi, aksi kocaknya ini tidak menghasilkan apa-apa, justru siluman itu malah emosi dan berbalik menyerangnya. Tiba-tiba, datanglah seorang pembasmi siluman wanita bernama Duan yang menghentikan siluman itu dengan menghajarnya dan menyegelnya di sebuah kantong ajaibnya. Lalu ia menemui Jang untuk memastikan apakah dia juga benar-benar seorang pembasmi siluman. Jang berusaha meyakinkannya dengan menunjukkan ritualnya yang ia percayai bahwa dengan kumpulan lagu anak-anak bisa membuat siluman menjadi baik. Jang yang merasa sedih dan kecewa pergi menemui gurunya untuk menceritakan kegagalannya hari ini. Sang guru lalu menjelaskan bahwa siluman sungai yang baru saja ia hadapi dulunya adalah seorang manusia yang baik. Pada suatu hari ia menyelamatkan seorang anak di sungai.
Tetapi warga yang salah sangka dengan mengiranya adalah seorang penculik. Lantas mereka pun membunuhnya dan membuang jasadnya ke sungai sebagai makanan ikan. Tumbuh kebencian yang sangat besar di dalam jiwanya sehingga ia berubah menjadi siluman untuk menuntut balas dendam. Di sini, Jiang ragu dengan kemanjuran buku lagu anak-anak yang diajarkan oleh gurunya itu. Bukankah lebih efektif jika ia membasmi siluman itu seperti pembasmi siluman yang lainnya? Sang guru lalu menjawab bahwa membunuh bukanlah cara yang baik. Menghilangkan sifat jahat dan memelihara kebaikan adalah cara yang terbaik. Sang guru menyemangati Jiang yang terlihat telah frustasi. Di tempat lain, ada dua orang remaja yang datang ke sebuah restoran di tengah hutan. Di sana, mereka disambut ramah oleh pelayan yang menunjukkan menu makanannya, yaitu puluhan daging babi panggang. Sebagai langkah akhir, si pelayan mempertemukan mereka dengan bosnya, seorang pria glowing yang mempesona. Sampai pria itu membuka mulutnya yang ternyata sangat mengerikan. Mencoba melarikan diri dari sana, mereka pun baru menyadari kalau ternyata puluhan babi panggang itu perutnya berisi jasad manusia. Beberapa saat kemudian, Jiang juga mendatangi restoran itu. Di dalam, ia melihat para pengunjung lain yang sedang menikmati makanannya. Lalu, bagaimanapun juga, ia adalah seorang pembasmi siluman. Dengan mata batin, ia dapat melihat mayat-mayat yang berserakan di tempat itu. Ketika ditunjukkan, dengan jelas ia melihat perut-perut babi itu berisi daging manusia. Kemudian ia memberitahu kalau ia adalah seorang pembasmi siluman. Sampai pada akhirnya Jiang mengakhiri sandiwara itu dengan memukulnya. Tetapi nyatanya ia belum cukup kuat untuk bisa mengalahkannya. Beruntung Duan pembasmi siluman wanita sebelumnya datang untuk mengambil alih pertarungan. Dengan mudah ia dapat menghajar siluman-siluman itu dengan cepat. Meskipun kalah jumlah, ia jauh lebih unggul dengan menggunakan gelangnya sebagai senjata untuk menghancurkan para siluman itu. Ternyata, siluman-siluman itu hanyalah pemanasan. Sekarang, tiba akhirnya ia berhadapan dengan sang bos yang mampu mengimbanginya. Beberapa kali terkena serangan membuat siluman itu menampakkan wujud aslinya yang ternyata adalah siluman babi hutan. Siluman ini pun tak mau kalah, ia pun mengeluarkan senjata andalannya yang mampu melukai Duan. Begitu ada kesempatan, Duan langsung menyuruh Jiang untuk membantunya dengan mencium siluman babi itu. Awalnya Jiang menolak karena melihat siluman itu memiliki wajah yang sangat mengerikan. Sampai tak sengaja ia pun melakukannya, yang membuat siluman babi itu tersedot ke dalam dirinya. Duan kemudian menciumnya sehingga siluman ini kini beralih di tubuh Duan. Terakhir, ia memasukkan siluman itu ke kantong ajaibnya. Namun sayangnya siluman itu sangatlah kuat sehingga membuat kantong andalannya itu pun hancur dibuatnya. Melihat situasi yang semakin mengkhawatirkan, mereka pun kabur meninggalkan tempat itu. Dan tibalah mereka di sebuah sungai yang aman. Duan membuka pakaiannya dan menyuruh Jiang untuk menekan luka di dadanya untuk menghentikan pendarahannya. Jiang yang memiliki cita-cita menjadi biksu pada awalnya menolaknya. Namun, karena ini mendesak, ia pun dengan terpaksa melakukannya. Namun, ternyata Duan memiliki perasaan yang lebih kepada Jiang. Sehingga, kini, ia meminta Jiang untuk menciumnya. Karena takut berbuat khilaf, ia pun menolak dan segera meninggalkan tempat itu. Besoknya, Jiang kembali menemui gurunya. Sang guru menceritakan mengenai kisah dari siluman babi yang ia hadapi. Siluman ini dulu adalah seorang pria yang baik, bernama Gong. Tetapi semasa hidupnya ia diperlakukan diskriminatif karena memiliki wajah yang sangat jelek seperti babi. Meskipun begitu, Gong berhasil menikahi wanita yang sangat ia cintai. Sayangnya, sang istri malah berselingkuh dengan seorang pria yang tampan. Dan ketika ia memergoki istrinya, ia kemudian dibunuh menggunakan garpu tanah bermata 9. Karena kebencian yang sangat besar tumbuh di dalam jiwanya, Gong pun bangkit dan menjadi siluman. Ia bersumpah akan membunuh siapapun yang ia temui.
Setelah mengetahui hal itu, ia meminta gurunya untuk membantunya dalam mengalahkan siluman babi yang sangat kuat itu. Tetapi sang guru menolak dengan alasan masih sibuk bekerja. Ia kemudian menyarankan kepada Jang agar meminta bantuan kepada Sun Wukong, sang kera sakti yang dikurung di bawah Gunung Lima Jari selama 500 tahun oleh Sang Buddha Agung, karena kesalahannya menantang aturan langit. Sebelum pergi, sang guru berpesan supaya Jang berhati-hati karena Sun Wukong ini sangat sakti dan memiliki banyak akal licik. Tak lupa, ia memberikan buku lagu anak-anak untuk menghilangkan kebencian di dalam hatinya. Singkat cerita, ia berangkat dengan melintasi suatu hutan, tetapi di sana ia malah terperangkap oleh sebuah jebakan. Kemudian datanglah kereta pemilik jebakan itu. Mereka adalah sekelompok orang yang mengaku dari barat yang bertugas membunuh siluman sekaligus membunuh pembasmi siluman. Di dalam kereta itu juga keluar beberapa orang lagi yang menjadi tawanan dari geng ini. Geng ini lalu menginterogasi mereka satu persatu, dan jika ada yang terbukti terdapat pembasmi siluman maka akan segera mereka eksekusi. Jang yang sangat ketakutan pun mulai ragu untuk mengakui profesinya. Tetapi kemudian Duan datang dan mengatakan kalau mereka ini adalah suami istri yang sedang bertengkar. Jang mencarinya ke hutan dan secara tak sengaja ia mulai terperangkap. Demi untuk membuktikan hal itu, geng tersebut meminta mereka agar melakukan hubungan suami istri. Berbeda dari Duan yang sangat bersemangat, Jang menolak karena ia adalah seorang biksu. Akhirnya, karena tak ada pilihan lain, Jang pun nyaris bersedia. Sampai ia menemukan sebuah fakta kalau ternyata senjata yang tertancap di tangan Duan hanyalah sebuah mainan. Dari sini pun terungkap bahwa ini adalah sandiwara dari Duan yang sangat mencintai Jang. Secara terang-terangan ia ingin menikahinya, memiliki seorang anak dan hidup bahagia. Namun dengan tegas Jang menolak karena ia menginginkan cinta yang lebih besar, yaitu cinta dari Sang Buddha. Hal ini membuat Duan sakit hati. Kemudian memukul Jang bahkan sampai mengurungnya. Hingga mereka dikejutkan oleh kedatangan Gong si siluman babi yang ingin menghabisi mereka. Lalu Duan meminta Jang agar turun dari kereta karena ingin menabrakkan kereta itu ke siluman. Kereta itu pun hancur berkeping-keping. Jang yang cemas melihat Duan yang terluka parah, akhirnya Jang merasa sedih dan seakan menyesali perbuatannya. Namun lagi-lagi ini adalah sandiwara dari Duan. Gong yang terpental ternyata tak terluka sedikit pun dan siap melancarkan serangannya lagi. Beruntung datang seorang kesatria tangguh yang memiliki kekuatan hewan buas. Ia berhasil menandingi Gong yang membuat Gong ingin melarikan diri. Nampaknya mereka berdua ini tidak saling menyukai satu sama lain. Datang lagi kesatria pedang yang menyemarakan perselisihan mereka. Meskipun ketiganya adalah pembasmi siluman yang sangat sakti, tetapi mereka memiliki sikap sombong yang hanya mementingkan popularitas mereka. Jang yang merasa muak berniat pergi melanjutkan perjalanannya. Kemudian Duan meminta agar diizinkan menemaninya. Tetapi dengan tegas ia menolak dan malah menyalahkan Duan karena sudah menghambat perjalanannya. Duan yang merasa emosi merobek-robek buku lagu anak-anak milik Jang. Dan kemudian memukulinya, tetapi tak mengubah sedikit pun pendiriannya. Sehingga ia tetap pergi. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan yang lumayan sulit, tibalah Jang di Gunung Lima Jari. Jang sangat yakin karena di sana terdapat patung Buddha yang seperti dijelaskan oleh gurunya. Lalu dengan susah payah, ia pun memanjat tebing yang curam. Sehingga tiba di puncak. Suatu tempat yang indah dipenuhi oleh bunga teratai. Dari sekian banyak bunga, hanya satu bunga yang memiliki warna berbeda. Dan dugaannya pun tepat, bahwa ternyata itu adalah tempat di mana Sun Wukong dikurung. Berbeda dengan apa yang digambarkan oleh gurunya. Di sini Kong bersikap sangat ramah kepada dia. Ia mengatakan kalau kebencian di dalam dirinya sudah lama hilang, dan hanya menyisakan kebaikan dan keindahan. Lalu dengan senang hati ia ingin membantu Jang dalam menjinakkan siluman babi. Yang menyuruh Jang untuk mengambil sebuah jimat di tempat itu, yang dikenal sebagai mantra api suci.
Dengan benda itu ia dapat menjinakkan siluman babi. Tetapi ternyata Jiang tidak mudah untuk ditipu. Ia menyadari kalau jimat itu adalah sebuah mantra yang digunakan oleh Sang Buddha untuk menjaga Kong. Seketika sifat Kong berubah 180 derajat, yang memperlihatkan sifat aslinya sebagai siluman yang sangat berbahaya. Secara paksa ia mencoba keluar dari tempat itu yang membuat dirinya terkena siksaan cambuk dari kekuatan Sang Buddha. Jiang lalu menasehati Kong agar bersedia membantunya untuk menjinakkan siluman babi. Maka dengan sendirinya sifat baik akan tumbuh di dalam jiwanya sehingga suatu saat ia bisa keluar dari tempat ini. Awalnya Kong menolak, tetapi ia berubah pikiran setelah Jiang memberinya sebuah pisang. Kong lalu menjelaskan bahwa siluman babi ini sangat menyukai pesona wanita yang menari di bawah sinar rembulan. Dengan cara itu ia bisa memancing siluman babi ke tempat ini. Tetapi masalahnya di sini tidak ada wanita sampai si Duan datang yang ternyata telah mengikuti Jiang karena merasa khawatir. Meskipun Jiang masih terlihat kurang senang dengan kedatangannya, tidak punya pilihan lain, Duan yang tidak bisa menari pun diajari beberapa gerakan oleh Wukong. Singkat cerita, di bawah cahaya rembulan Duan menari sembari diiringi musik oleh Jiang. Dari sinilah akhirnya dia menyadari bahwa Duan tidak seburuk yang ia pikirkan, dan menyesali perkataan kasar sebelumnya. Akhirnya siluman babi itu pun terpancing untuk mendatangi tempat itu. Kong lalu memanggilnya untuk masuk ke dalam lubang. Dan dengan sihirnya, ia berhasil mengubah wujud siluman babi itu menjadi babi kecil yang menggemaskan. Kini dengan mudah Duan bisa memasukkan siluman itu ke dalam kantong ajaibnya. Setelah semua itu usai, Duan kembali mengungkapkan perasaannya kepada Jiang. Ia memberikan cincin kepada Jiang sebagai bukti perasaannya. Namun sayangnya Jiang masih berharap menjadi biksu, yang bersikeras menolaknya. Bahkan sampai berniat menghancurkan jarinya sendiri. Duan merasa sangat patah hati. Akhirnya ia pun sadar bahwa cintanya memang bertepuk sebelah tangan. Dan kini ia tidak akan berharap lagi. Ketika mereka akan berpisah, Kong mengatakan bahwa sudah lama ia tidak melihat indahnya cahaya rembulan, karena terhalang oleh teratai putih. Jiang yang bersimpati pun mencabut teratai itu. Tetapi ternyata itu adalah segel yang sebenarnya. Alhasil tempat itu pun runtuh dan kini Kong berhasil terbebas. Ia menampakkan wujud aslinya dan berniat membunuh Jiang. Jiang yang sudah terpojok lalu berdoa kepada Sang Buddha yang membuat Wukong semakin emosi. Ia menyiksanya dengan mencabuti rambutnya sehingga menjadi botak. Tak lama setelah itu, datanglah 3 pembasmi siluman yang sebelumnya, yaitu Kesatria Hewan Buas, Kesatria Kaki, dan Kesatria Pedang. Pada awalnya Wukong diremehkan karena perawakannya yang kecil. Mencoba kebolehannya, Kesatria Hewan Buas maju terlebih dahulu. Ia melancarkan serangannya, tetapi dengan mudah Wukong dapat mengawasinya, dan malah memakan kesatria itu hidup-hidup. Giliran Kesatria Kaki yang menyerangnya menggunakan injakan telapak kaki raksasa. Pada awalnya ia sangat sombong dan yakin dengan kakinya itu dapat mengalahkan Wukong. Namun karena tubuhnya yang sangat keras, kakinya pun malah berlubang. Kini giliran Kesatria Pedang. Ia membuka kotaknya yang berisi beberapa pedang kecil. Dengan mantra yang ia rapalkan, pedang itu pun berubah menjadi sangat tajam dan langsung melesat ke arah Wukong. Wukong lalu menangkap pedang itu. Namun ia malah ikut terlempar ke udara. Kesatria Pedang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan seluruh pedangnya dan menyerangnya secara bertubi-tubi. Lagi-lagi Wukong lebih unggul dengan bisa menghindari semua serangan itu. Lalu sang kesatria menyatukan seluruh pedangnya untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Meskipun Wukong gagal menangkis menggunakan toya saktinya, tetapi dengan tubuh yang sangat keras, pedang itu pun malah hancur berkeping-keping. Kemudian Wukong mendekat dan langsung membakar pembasmi siluman itu hingga hancur menjadi debu. Kini tersisa Jiang sendirian yang akan dihabisi oleh Wukong. Tetapi kemudian Duan datang dan langsung menantang Wukong. Sayangnya, apa daya level mereka terpaut terlalu jauh. Duan menerima serangan fatal dari Wukong yang membuatnya harus meregang nyawa.
Di saat-saat terakhir, Duan mengatakan bahwa ia benar-benar tulus mencintai Jiang. Jiang membalasnya dengan mengatakan bahwa sebenarnya ia juga sudah lama jatuh cinta kepada Duan. Terakhir, Jiang mengabulkan keinginan yang selalu diminta oleh Duan, yaitu melakukan sebuah ciuman. Di samping itu, Jiang melihat buku lagu anak-anak miliknya yang ternyata sudah Duan perbaiki. Jiang lalu membacanya dan seketika seluruh mukanya pun sembuh. Serta diselimuti oleh cahaya Sang Buddha. Dengan doa yang ia panjatkan, patung Sang Buddha pun bangkit kembali. Tetapi Wukong yang sangat emosi segera menghancurkan patung itu dengan hanya sekali pukulan. Tidak berhenti sampai di situ. Di angkasa, Sang Buddha Agung muncul dan menyerang Wukong dengan jurus telapak Budanya. Wukong mencoba menahan sekuat tenaga hingga ia berubah ke wujud kera raksasanya. Tetapi, nampaknya meskipun ia adalah seorang kera sakti, sangat mustahil menahan serangan sekuat itu. Tiba-tiba, scene beralih ke sebuah padang rumput yang memperlihatkan Wukong sangat trauma dengan apa yang baru saja ia alami. Kemudian Jiang datang untuk menenangkannya, sekaligus mengangkatnya sebagai murid. Serta ia memberikan gelang peninggalan Duan yang ia rubah menjadi sebuah mahkota. Singkat cerita, Guru Jiang memberikan sebuah tugas agar ia melakukan perjalanan spiritual untuk mengambil kitab suci di wilayah barat, demi membebaskan umat manusia dari penderitaan. Namun karena perjalanan itu sangat berbahaya dan dipenuhi oleh rintangan dan hambatan, sehingga ia harus ditemani oleh 3 muridnya, yaitu siluman ikan, Wukong, dan siluman babi.